Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Zalhalik dari Prodi Akuntansi Universitas Mataram. Mata kuliah yang saya ikuti Manajemen Keuangan, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai contoh perhitungan soal materi Net Present Value. Seperti di video sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan mengenai contoh perhitungan soal Net Present Value dengan kasus yang seperti ini. Di mana teman saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai perhitungan Net Present Value dengan kasus yang cash flow-nya itu di setiap tahun sampai tahun ke N-nya itu sama. Yang mana di dalam soal ini diketahui nilainya itu 150 juta. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dengan kasus yang berbeda, dengan kasus soal yang berbeda, yaitu di mana kasusnya itu nilai cash flow-nya itu berbeda pada setiap tahunnya. Mungkin sebelum saya masuk ke penjelasan mengenai soalnya, alangkah baiknya teman-teman harus sudah mengetahui terlebih dahulu rumus yang akan kita gunakan nanti, di mana rumus yang akan kita gunakan nanti adalah sebagai berikut. Saya tunjukkan. Nih, rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut, di mana net present value sama dengan sigma CT per 1 plus R pangkat T min C0, di mana keterangannya bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah kiri. Saya lanjut ke contoh soal yang saya sudah bilang tadi. Nah, contoh soalnya dimisalkan pada tahun 2021 si Tuan Fadli ini ingin membangun sebuah hotel. Nah, dalam membangun sebuah hotel ini asumsinya yaitu investasi yang dikeluarkan yaitu menghabiskan dana sebesar $10.000. Kemudian dari investasi tersebut aliran cash flow dari tahun pertama sampai ke tahun kelima itu jumlahnya berbeda, di mana pada tahun pertama yaitu sebesar $5.000, tahun kedua, ketiga sampai kelima yaitu senilai $3.000, $5.000, $4.000, dan yang tahun terakhir $4.000. Di mana pada kasus ini diasumsikan diskon rate pada investasi tersebut senilai 20%. Dari yang sudah diketahui tadi, kita diminta untuk menghitung nilai net present value-nya. Mungkin untuk sebagai gampangnya kita menghitung, saya menjelaskannya lewat Excel saja sebagai lebih gampang perhitungannya. Mungkin kalau teman-teman lebih mau gampang perhitungannya, dianjurkan pakai Excel aja, pakai Excel aja. Nah, dimana kita masukin yang sudah diketahui tadi, dimana investment rate-nya kan tadi diketahui 20%, kita masukin 20%. Selanjutnya investment year ini artinya dana yang dikeluarkan saat dia mau berinvestasi tersebut, dimana itu tadi kan nilainya $10.000, dan kita masukin dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 nilainya kita masukin sesuai data yang di soal tadi. Mengenai rumus yang akan kita gunakan adalah rumus yang ini, dimana rumusnya itu net present value sama dengan sigma cash flow dikali DCF, dimana DCF ini adalah diskon cash flow yang didapatkan dari 1/1 plus IR pangkat periode. Pangkat periode di sini artinya kita mencari dari periode ke-0 saat dia berinvestasi sampai ke periode ke N yang di dalam soal sampai 5 periode, artinya kita harus mencari sampai 5 periode itu berapa nilai diskon cash flow tersebut. Oh iya, mungkin banyak juga pertanyaan antara rumus ini sama rumus ini perbedaannya apa? Sama saja. Karena ini menggunakan Excel, jadi kita pakai rumus yang ini aja. Sebenarnya sama saja rumus antara rumus yang saya sebutkan di awal sama rumus yang ini sama saja. Baik, langkah pertama ya kita harus mencari diskon cash flow terlebih dahulu. Jadi diskon cash flow itu kan rumusnya 1 plus IR pangkat periode. Kita cari dulu periode ke-0, artinya pada saat dia memulai investasi itu berapa nilai diskon cash flow-nya, kita tinggal masukkan saja 1/1 plus
0,2. Kenapa 0,2? Karena kan tingkat suku bunganya 20%. 20% itu sama dengan 0,2. Jadi sama aja. Teman-teman masukin 0,2 untuk lebih gampangnya nggak apa-apa. Dipangkatin 0 karena tahun ke-0 saat dia mulai investasi tersebut, dan hasilnya dapat 1. Dan untuk ke bawah sama saja rumusnya, tinggal diganti periodenya aja atau pangkatnya itu diganti, ini pangkat 1 ke bawah pangkat 2 dan seterusnya, dimana hasilnya sudah dapat 1,00, 0,83 dan seterusnya. Setelah kita mendapat hasil dari diskon cash flow tersebut, langsung kita bisa mengetahui nilai dari net present value, dimana net present value ini kan tinggal dikalikan saja antara cash flow ini dengan diskon cash flow, dimana kita tinggal kalikan saja dari tahun ke-0. Cash flow-nya tahun ke-0 itu kan 10.000 dikalikan dengan 1.000 diskon cash flow periode ke-0, didapat hasilnya $10.000. Untuk ke bawahnya sama saja, kita tinggal mengalihkan saja. Nah, setelah kita mengalihkan udah mencapai periode kelima dan sudah diketahui nilai net present value-nya, tinggal kita tambah saja, karena kan di sini tadi sigma, berarti sigma itu artinya kita tambahin semua dari periode awal sampai periode ke N, yang arti dalam soal itu sampai 5 periode. Nah, mungkin setelah kita mau tambah, teman-teman ada yang bertanya kenapa ini min di sini? Karena pada saat awal dia berinvestasi, artinya ada kas yang keluar, dia mengeluarkan uang terlebih dahulu, yaitu senilai $10.000. Mengapa di sini min? Nah, selanjutnya setelah kita tahu kenapa di situ min, tinggal kita tambahkan saja dan didapat hasilnya, yaitu atau nilai dari net present value investasi yang dilakukan si Tuan Fadli, yaitu senilai $2.680. Artinya apa? Karena net present value ini lebih besar dari 0, maka investasi yang dijalankan oleh Tuan Fadli tersebut mendapat keuntungan atau disarankan untuk dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, teman-teman bisa tanyakan lewat kolom chat daring. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Sekian.